Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian, salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada petang hari ini seperti biasa kita dimudahkan oleh Allah untuk melanjutkan pelajaran kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Dan jamaah sekalian, pada kesempatan petang hari ini kita masih pada bab seputar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan yang terakhir sudah kita membaca dua dalil dari bab cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita jelaskan bahwa cinta kepada Allah ini ada dua macam, atau cinta ini dibagi menjadi dua. Kemarin sudah kita jelaskan. Yang pertama, cinta yang secara zatnya adalah ibadah. Itu cinta yang disertai dengan pengagungan, ketundukan dan perendahan diri. Maka ini adalah hak khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bagi siapapun untuk memalingkan kecintaan ini kepada makhluk. Kalau dia palingkan cinta yang seperti ini, dia palingkan kepada makhluk, maka dia telah berbuat syirik, dan syiriknya syirik akbar. Kemudian cinta yang kedua adalah cinta yang secara zatnya bukan berkaitan dengan ibadah. Bukan berkaitan dengan ibadah. Dan ini ada 4 macam. Yang pertama, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini namanya cinta karena Allah. Mungkin secara zatnya karena unsur keduniaan. Dia ada hubungan kerabat, atau mungkin dia pernah membantu dirinya. Kemudian dia cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nilainya juga ibadah, nilainya ibadah, tetapi dasarnya secara zatnya bukan ibadah. Kemudian yang kedua, rasa cinta yang sifatnya kasih sayang. Seperti misalkan seorang orang anak kepada ibunya atau kepada ayahnya. Kemudian rasa cinta yang didasari karena penghormatan, seperti seorang anak kepada orang tuanya, seorang kepada gurunya, seorang kepada misalkan para ulama. Maka ini namanya dasarnya penghormatan. Kemudian yang keempat, cinta yang sifatnya tabi'i, naluri, seperti misalkan suami istri. Maka ini cinta yang sifatnya naluri. Sepasang suami istri ini cinta yang didasari karena naluri. Maka boleh seandainya misalkan ada orang muslim atau seorang laki-laki yang muslim, dia nikah dengan wanita kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani, maka boleh tidak dia cinta? Boleh, karena ini tabi'i, tabiat atau naluri. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masuk dalil yang berikutnya, sebuah hadis dari sahabi yang jalil Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dia mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Akhrajah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim
dan Al-Imam Bukhari. Iya. Hadis yang mulia ini jamaah sekalian, ya, masih berkaitan dengan cinta, ya, kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebuah hadis dari Anas bin Malik, beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau seorang sahabat yang pernah mendapatkan keberkahan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah didoakan, Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah harta Anas bin Malik dan anak keturunannya. Ya, makanya beliau, ya, sepanjang umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai beliau pernah mengatakan, ya, ketika beliau setelah didoakan oleh Nabi SAW, di mana beliau punya kebun kurma dan kebun anggur. Kebun kurma dan kebun anggurnya Anas bin Malik dalam setahun berbuah 2 kali. Adapun yang lainnya cuma sekali. Nah, ini berkat doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun dikaruniai lebih dari 100 anak. Dan cucunya pun sama, lebih dari 100. Dan umurnya lebih dari 100. Ya. Berkah jamaah sekalian. Ya. Tetapi ingat, umur itu bukan menjadi tolak ukur berkah atau tidaknya. Tetapi apa? Khairun nasi man tala umruhu, kemudian wa hasuna amaluhu. Jadi sebaik-baik orang itu orang yang umurnya panjang dan amalnya baik. Wa syarrun nas, dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang umurnya panjang dan amal perbuatannya jelek. Ya. Jadi umur panjang, umur tidak panjang itu bukan standar itu kebaikan, tetapi yang menjadi standar apakah amalnya baik atau tidak. Iya. Dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah salah seorang di antara kalian dikatakan beriman. Ya, perhatikan jemaah sekalian, la di sini namanya la apa? Nafi. Dan la nafi ini ada 2 macam. Ada la nafyu al-qabul atau nafyu dzat. Ada juga la nafyu lil kamal. Yang pertama, la yang fungsinya untuk meniadakan diterimanya suatu amal ibadah. Ya. Dan ini ada 2, ya, ada 2. Tidak diterima zat dan pahalanya. Ada kalanya tidak diterima pahalanya tetapi, ya, ibadahnya sah. Ini macam yang pertama. Ya, seperti contohnya apa? Diterima ibadahnya tetapi pahalanya tidak dapat. Seperti hadis man ata arrafan au kahinan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Barang siapa yang mendatangi dukun ataupun tukang ramal, kemudian dia bertanya tentang sesuatu dari perkara-perkara yang gaib, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Apakah salatnya tidak sah? Salatnya sah, tetapi pahalanya tidak dapat. Tetapi kadang juga bermakna nafyud dzat wal jaza. Contohnya seperti hadis Nabi la salata liman lam yaqra fatihatal kitab. Tidak sah bagi salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Artinya apa? Salatnya enggak sah. Kita lihat jemaah sekalian, ya. La nafyu yang kedua, nafyu lil kamal, menafikan kesempurnaan. Contoh seperti hadis la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Artinya apa? Apakah wudunya tidak sah? Wudunya sah, tetapi tidak sempurna. Begitu pula hadis yang mulia ini. Kita lihat, la yu'minu ahadukum, salah seorang di antara kalian, ya, tidak dikatakan sempurna imannya, hatta akuna ahabba ilaih, sampai aku lebih dicintai olehnya, min waladihi, daripada anaknya, wa walidihi, dan orang tuanya,
wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Hadis ini jamaah sekalian berbicara tentang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bagaimana seorang muslim dan muslimah wajib dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menyamakan cintanya kepada makhluk dengan cintanya kepada Allah, ini namanya syirik. Dan syiriknya syirik akbar. Atau dia mencintai makhluk daripada cintanya kepada Allah, oke, ini syirik akbar. Tetapi ketika ada seseorang dia mencintai mencintai orang lain melebihi daripada cintanya dia kepada Nabi, maka ini termasuk syirik atau tidak? Tidak syirik, tetapi ini termasuk perbuatan dosa besar. Tidak boleh. Tapi tidak dikatakan kufur, dia dosa besar, wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat jemaah sekalian, di antara konsekuensi syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, konsekuensinya harus dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya jemaah sekalian, suatu ketika Umar bin Khattab pernah mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Kata Umar, wahai Nabi, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, la, tidak wahai Umar. Walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, hatta akuna ahabba ilaiki min nafsik, sampai aku lebih dicintai olehmu daripada dirimu sendiri, kata Nabi SAW. Faqala lahu Umar, maka tatkala itu Umar mengatakan, fa innahu al-an Allah la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang wahai Nabi, engkau lebih aku cintai daripada diriku. Maka ingat jemaah sekalian, ini konsekuensi orang yang bersyahadat, bersaksi, mentakallama, barang siapa yang mengucapkan syahadat tersebut dengan lisannya, dia yakin, tidak ragu-ragu sedikit pun, konsekuensinya dia harus mencintai Nabi SAW. Dan bukti cinta kepada Nabi SAW dengan mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau seandainya ada orang yang dia mengaku saya cinta kepada Nabi SAW, tetapi ternyata tidak mau mengikuti sunnah Nabi, maka ini cinta yang dusta, cinta yang bohong. Maka ingat jemaah sekalian, ucapan itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Kalau kita mengaku umat Nabi SAW, di mana umat Nabi, kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, setiap umatku ini pasti akan masuk surga, kata Nabi. Maka ingat, punya punya kewajiban, yaitu mencintai Nabi SAW, mencintai ahlul bait, dan mencintai orang-orang yang mencintai Nabi SAW. Maka jemaah sekalian, ingat sekali lagi, jadi siapa saja yang dia lebih mencintai makhluk yang lain, ataupun dia lebih mencintai hartanya, lebih mencintai orang tuanya daripada Nabi SAW, maka orang yang seperti ini keimanannya belum sempurna. Keimanannya belum sempurna sampai benar-benar Nabi dijadikan lebih dia cintai daripada dirinya sendiri ataupun segala sesuatu. La yu'minu ahadukum, tidaklah salah seorang di antara kalian dikatakan imannya sempurna sampai aku lebih dicintai olehnya daripada anaknya, kedua orang tuanya, dan seluruh manusia. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini memberikan sejumlah pelajaran yang sangat luar biasa. Yang pertama, hadis ini memberikan pelajaran kewajiban mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mendahulukannya
atas kecintaannya ya di atas seluruh makhluk. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis ini juga berfaedah atau memberikan pelajaran bahwa amal perbuatan itu ya bagian dari iman. Jadi amal bagian dari iman. Apa ya syahidnya? Sisi pendalilnya apa? Sisi pendalilnya jemaah sekalian bahwa ya iman itu mahabbah itu amalan apa? Amalan hati. Amalan itu ada berapa? Amalan lisan, kemudian amalan qalbi, kemudian amal jawari. Dan cinta termasuk amal qalbi, amalan hati. Maka ini menunjukkan jemaah sekalian bahwa amal bagian dari iman. Maka orang yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi, tetapi ternyata tidak dibuktikan dengan amal perbuatan, maka imannya tidak sah. Tidak sah jemaah sekalian. Orang dia sudah bersyahadat kok tidak mau sholat 5 waktu. Ya, tidak sah, ya. Maka wajib dia membuktikan imannya dengan perbuatan. Ya, kemudian faedah berikutnya bahwa menafikan keimanan ya, la yadullu ala khuruj minal Islam. Tidak mesti menunjukkan seseorang tersebut keluar dari Islam. Jadi perlu dilihat jemaah sekalian. Terkadang ada penafian keimanan pada diri seorang tidak ya, mengharuskan atau tidak mesti bahwa orang tersebut kafir. Contoh apa? Tidaklah orang yang berzina itu ketika berzina dia apa? Memiliki keimanan. Apakah orang berzina itu kafir? Kafir tidak? Tidak. Tetapi apa? Imannya tidak sempurna. Imannya tidak sempurna karena dia melakukan dosa besar. Karena ingat jemaah sekalian, orang yang melakukan dosa besar ini kafir tidak? Tidak kafir. Jangan seperti keyakinan orang-orang Khawarij, bahaya jemaah sekalian. Bahaya. Ya, tidak kafir, tetapi imannya tidak sempurna ketika dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan banyak dalil yang menjelaskan tentang hal ini. Seperti hadis yang menceritakan idza tatal muslimani fal qatil wal maqtul finnar. Apabila berjumpa dua orang muslim saling membunuh, maka yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Apakah ini menunjukkan bahwa dia atau dua orang ini sudah kafir? Tidak jemaah sekalian. Tidak, karena Nabi masih mengatakan apabila bertemu dua orang muslim, padahal dia saling membunuh, dan membunuh itu dosa besar, tetapi tidak menunjukkan bahwa pelaku dosa besar tersebut keluar dari Islam. Ini perlu diperhatikan jemaah sekalian. Iya. Kemudian berikutnya, ya, hadis yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa iman yang jujur, iman yang benar, la budda an yadhhar atharuhu ala sahibihi, ya. Bahwa iman yang jujur, iman yang benar, maka harus dibuktikan dengan ya amal perbuatan, atau harus ada tanda-tandanya. Dia beriman kepada Allah, apa tandanya? Asarnya apa? Ya. Dia mengatakan cinta kepada Nabi, apa buktinya? Dia mengatakan iman kepada Allah, apa buktinya? Harus ada, ya. Bukan sekedar omongan saja. Iya. Kemudian jemaah sekalian, hadis berikutnya, sebuah hadis ya, masih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Walahuma anhu, sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakrahu an ya'uda fil kufr ba'da in anqadahu Allah min kama yakrahu an yulqa finnar. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, la yajidu ahadun halawatal iman hatta
seperti tadi sama, ya. Rasulullah SAW ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Iya, ila akhiri. Iya, hadis berikutnya sebuah hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dia mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Thalathun," 3 perkara. Man kunna, ya, yang apabila seseorang, ya, berada di atas 3 perkara tersebut, dia akan mendapatkan lezatnya iman. Dia akan mendapatkan lezatnya iman. Hadis ini jemaah sekalian, ya, menjelaskan kepada kita, ya, bagaimana seorang hamba dia bisa mendapatkan, ya, lezatnya iman. Hadis ini berbicara tentang cara-cara bagaimana kita bisa mendapatkan lezatnya iman. Dan lezatnya iman jemaah sekalian dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, ya, ketika mensarah hadis ini beliau mengatakan bahwa lezatnya iman atau halawatul iman artinya istildzadu at-ta'at wa tahammulul mathaq fid din, ya, wa itharihi dzalika, ya, ala, ya, maqasidid dunya atau ala umuri dunya. Iya, kata beliau bahwa manisnya iman ini artinya merasa lezat ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu menanggung beban-beban, ya, di dalam menjalankan agama yang mulia ini, dan lebih mengutamakan ketaatan kepada Allah di atas kepentingan-kepentingan dunia. Ini arti lezatnya iman. Maka jemaah sekalian, seandainya ada seseorang, ya, ketika dia mengerjakan ketaatan kepada Allah, dia merasa nikmat, dia tidak merasa terbebani oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dia tidak merasa terbebani dengan ketaatan tersebut, ataupun, ya, dia lebih mengutamakan ketaatan kepada Allah daripada yang selainnya, maka ini tanda atau ciri bahwa orang tersebut sudah mendapatkan lezatnya iman. Tapi jemaah sekalian ingat, ketika ada seseorang dia beribadah kepada Allah, kok terasa beban di dalam hatinya, terasa tidak khusyuk, terasa seolah-olah kalau ada panggilan adzan berat, maka ini jemaah sekalian perlu, ya, dipertanyakan. Jangan-jangan di kolbunya ada penyakit, tidak ada kelezatan iman, tidak ada manisnya iman di dalam kolbu kita. Maka jemaah sekalian perbaiki hati kita. Jangan-jangan karena saking banyaknya berbuat maksiat kepada Allah, seringnya dia melakukan hal-hal yang, ya, melanggar syariat-syariat Allah, sehingga dia pun ketika beribadah kepada Allah tidak pernah merasakan lezat. Bahkan kadang-kadang gundah gulana ketika sholat, inginnya cepat-cepat selesai. Maka ini jemaah sekalian, jangan-jangan ada sesuatu di dalam hati kita, jangan-jangan ada sesuatu di dalam keimanan kita jemaah sekalian. Maka ingat, ya, perbaiki terus. Maka jemaah sekalian, yang disebut oleh Nabi SAW cara bagaimana kita mendapatkan lezatnya iman. Ya, Nabi SAW katakan, yang pertama kata beliau, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama kata Nabi SAW, Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang selainnya. Ini yang pertama. Maka hati-hati jemaah sekalian, kalau seandainya antum lebih mencintai dunia, lebih mencintai pekerjaannya daripada Allah dan Rasulnya, ketika terdengar suara adzan tetapi antum misalkan lebih mendahulukan kepentingan-kepentingan dunia, maka hati-hati jemaah sekalian, hati-hati. Jangan-jangan, ya, kolbu kita masih ada penyakit. Iya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Dan seseorang, ya, tidaklah dia mencintai orang lain kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, wa an yakrah, dan dia membenci, ya, untuk kembali ke dalam kekufuran, sebagaimana dia membenci, ya, setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia membenci kalau dirinya dijerumuskan ke dalam api neraka.
Jadi ada 3 perkara. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dicintai. Yang kedua, dia mencintai ya sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dia membenci ya dirinya untuk kembali ke dalam perbuatan kufur, sebagaimana dia juga membenci kalau dirinya dijerumuskan ke dalam api neraka. Maka ini 3 ciri ya seseorang bisa mendapatkan lezatnya iman. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan jemaah sekalian, la yajidu ahadun halawatal iman. Tidaklah salah seorang di antara kalian mendapatkan lezatnya iman. Jadi bukan dengan lafaz salasun man kunna fihi wajada fihinna halawatul iman. Iya. Hadis ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ya, kecintaan yang dengan kecintaan tersebut seseorang akan mendapatkan lezatnya iman. Yaitu yang pertama, dia wajib mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang selainnya. Kemudian jemaah sekalian, manusia di dalam masalah cinta terbagi menjadi 3. Manusia kaitannya dengan cinta terbagi menjadi 3. Yang pertama, orang-orang yang dicintai secara mutlak. Jadi orang-orang yang dicintai secara mutlak. Contohnya siapa? Para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul, mereka adalah orang-orang yang memang ya, wajib kita cintai secara mutlak. Yang kedua, orang-orang yang dibenci secara mutlak. Contohnya siapa? Musuh-musuh Allah, orang-orang kafir. Kemudian apa lagi? Ya orang-orang yang mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian ingat ya. Jadi orang kafir itu apa? Punya hak terhadap orang muslim. Apa haknya? Mendakwahi, kemudian memerangi. Kalau tidak mau, dia masuk Islam. Kemudian apa? Memusuhi, ya, musuhin. Ya. Ini punya kewajiban. Kemudian jemaah sekalian, yang ketiga, orang-orang yang dicintai dalam satu sisi dan dibenci dalam satu sisi. Contohnya siapa? Orang mukmin atau orang muslim yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, selagi orang itu muslim, statusnya muslim, ingat ya. Kita benci terhadap perbuatannya, tetapi ingat kita juga dari satu sisi mencintainya karena dia masih muslim. Ya. Dan muslim itu punya hak, jemaah sekalian, punya hak ya, untuk kita berbuat baik kepadanya. Walaupun iya kita benci dalam satu sisi, tetapi ada satu sisi yang lain, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai karena ada sedikit keimanan di dalam qalbunya. Iya, kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang terakhir. Sebuah hadis yang diriwayatkan, ini athar ya, bukan hadis Nabi. Athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau adalah ya anak dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Abbas Ibnu Abdul Muttalib. Jemaah sekalian, paman-paman Nabi ada berapa jumlahnya? Sebutkan. Kita yang hafal ada berapa? Abbas, Hamzah, Ja'far, Abu Lahab, Abu Jahal. Yang ini perempuan Umaymah. Jarang kita kenal. Umaymah bintu Abdul Muttalib. Ibunya Zainab bintu Jahas. Dan Zainab bintu Jahas ini istrinya Nabi. Makanya dalil zaman sekalian, menikahi sepupu itu boleh. Nabi menikahi sepupunya. Dan ini dalil juga zaman sekalian bahwa sepupu itu bukan mahram. Maka tidak boleh antum salaman ya, kemudian melihat ya rambutnya, nggak boleh. Dan zaman sekalian kalau di kampung ya itu sudah wajar. Katanya apa? Saudara. Padahal secara hukum syariat ya bukan mahram zaman sekalian. Iya saudara, kerabat, tetapi bukan mahram. Iya.
Dan beliau Abdullah bin Abbas pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah Ibnu Abbas di dalam masalah agama dan ajarkanlah takwil. Makanya beliau termasuk di antara ahli tafsir dari kalangan para sahabat, Abdullah ibnu Abbas. Beliau mengatakan, man ahabba fillah, barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha fillah, dan membenci karena Allah, wa wala fillah, dan membela atau menolong ya karena Allah, wa ada fillah, dan ya memusuhi karena Allah Subhanahu wa taala, fa innahu tunalu wilayatullahi bidzalik, maka dia akan mendapatkan ya wilayatullah. Apa wilayah? Wilayah atau walayah? Harusnya walayah ini, walayatullah. Karena beda, wilayah dengan walayah itu beda. Kalau wilayah itu artinya daerah kekuasaan. Kalau walayah artinya kecintaan, penjagaan, pertolongan. Ya. Maka yang di sini yang dimaksudkan fa innahu tunalu walayatullahi bidzalik. Maka dia akan mendapatkan walayah dari Allah Subhanahu wa taala, penjagaan, ya, kecintaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Walan yajida abadun ta'mal iman. Dan kata beliau, seorang hamba tidaklah akan mendapatkan lezatnya iman, wa in kathurat salatuhu wa saumuhu, walaupun salatnya dan puasanya banyak, hatta yakuna kadzalik, sampai dia melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Wa qad sarat amatu muakhatin nasi ala amri dunya, dan persaudaraan secara umum ya, kebanyakannya di zaman kita dibangun di atas perkara dunia. Kata beliau, wa dzalika la yujdi ala ahlihi syai'an, maka yang demikian ini kata beliau tidaklah bermanfaat sedikit pun bagi ya apa pemiliknya. Macam sekalian, asar dari Abdullah ibnu Abbas ini ya, memberikan pelajaran kepada kita pentingnya mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala, dan pentingnya untuk menolong dan memusuhi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang dia mencintai kemudian memusuhi musuh-musuh Allah karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan walayah ya, perwalian dari Allah Subhanahu wa taala, artinya penjagaan, pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat jemaah sekalian ya. Jadi wali-wali Allah itu, ingat, bukan orang-orang yang dia memiliki apa keanehan-keanehan atau memiliki hal-hal yang di luar apa kebiasaan, bukan. Itu bukan standar. Ingat jemaah sekalian, karomah itu ada, dan ahlu sunnah wal jamaah menetapkan adanya karomah. Karomah itu muncul ya dari para wali-wali Allah. Adapun mukjizat dari para nabi. Tetapi ingat jemaah sekalian, hal-hal yang di luar kebiasaan manusia apabila terjadi itu bukan standar bahwa orang tersebut ya menunjukkan wali Allah, bukan. Tetapi yang menjadi standar dilihat amal perbuatannya. Makanya Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, idza ra'aitum rajul yamsi 'alal ma wa yatiru fil hawa fala taqtaru bihi hatta taqridu amrahu al-kitabi was sunnah. Kata Imam Syafi'i ya, ketika dikabarkan oleh Yusuf As-Sadafi, ketika Yusuf As-Sadafi mengabarkan ucapan siapa? Lais bin Sa'ad. Maka Imam Syafi'i mengatakan, bahkan seandainya engkau melihat orang yang berjalan di atas air dan terbang di atas udara, jangan tertipu sampai kau kembalikan perkaranya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Artinya jemaah sekalian, yang menjadi standar kita, ingat perbuatannya. Apakah dia selalu taat kepada Allah atau tidak? Karena ingat jemaah sekalian, wali-wali Allah itu Allah kabarkan, ala inna awliya Allahi la khafun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu orang-orang yang tidak pernah bersedih hati dan tidak pernah apa? Merasa takut atau tidak ada ketakutan bagi dirinya, pada dirinya. Mereka adalah orang-orang yang beriman sekaligus bertakwa kepada Allah.
Maka intinya itu, beriman dan bertakwa atau tidak. Kalau iya, misalkan ada seseorang ya, dia bisa berjalan di atas air. Kemudian kita lihat amal perbuatannya sesuai dengan sunnah Nabi. Salatnya rajin, dia juga orang yang akhlaknya baik. Maka kita katakan mungkin itu karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seandainya ada orang yang bisa berjalan di atas air, ternyata kerjaannya sebagai dukun, apakah ini wali Allah? Bukan, tetapi wali syaitan. Maka hati-hati jemaah sekalian, jangan tertipu antum ya. Jangan tertipu dengan hal-hal yang aneh yang muncul pada diri seorang. Karena ingat jemaah sekalian, Dajjal kelak ya, ketika muncul bisa menjadikan tanah yang tandus menjadi subur. Itu Dajjal ya, jadi bukan menunjukkan Dajjal itu wali Allah ya. Maka hati-hati jemaah sekalian. Iya. Dan Abdullah bin Abbas mengatakan, wala yajida abdun ta'mal iman, dan seorang hamba sekali-kali tidaklah akan mendapatkan lezatnya iman walaupun salat puasanya banyak sampai dia melakukan hal tersebut. Dan kata beliau, persaudaraan di zaman ya dahulu, zamannya sahabat Nabi, itu kebanyakannya dibangun di atas perkara dunia. Dan kata beliau, hal ini tidak bermanfaat sedikit pun bagi pemiliknya. Karena ingat jemaah sekalian ya, persaudaraan yang hakiki adalah persaudaraan yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67. Surat Az-Zukhruf ayat 67. Allah berfirman, al-ahillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Ya. Persaudaraan kekerabatan di hari tersebut, hari kiamat ya, sebagian mereka dengan sebagian yang lain akan menjadi musuh, kecuali persahabatan yang dibangun di atas ketakwaan. Maka jemaah sekalian, orang yang dia berteman tapi temannya gara-gara unsur dunia saja, maka ingat, kelak di hari akhirat, di hari kiamat, dia akan menjadi musuh. Maka jemaah sekalian ingat, antum kalau punya teman ya, bertemanlah karena Allah. Seandainya antum membenci orang, bencilah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, persaudaraan yang akan dianggap ya, di hari kiamat kelak dan akan langgeng sampai hari kiamat adalah persaudaraan yang dibangun di atas ketakwaan. Walaupun itu kerabat dekat. Abu Jahal, Abu Lahab, kerabat Nabi SAW. Tetapi mereka orang-orang kafir. Apakah di akhirat akan menjadi kerabat Nabi? Tidak. Tetapi akan menjadi musuh. Maka ingat jemaah sekalian, orang-orang yang dia lebih mencintai misalkan tokoh-tokoh masyarakat, dia mengikuti misalkan ya, ucapan-ucapan mereka, padahal kita tahu bahwa hal tersebut menyimpang dari ajaran Nabi SAW, maka ingat, kelak mereka akan bermusuh-musuhan ya. Kemudian orang-orang yang mereka mentaati, misalkan iblis dan bala tentaranya, kelak mereka yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala akan menjadi musuh. Atau mereka yang menyembah para wali, para nabi, kelak di hari akhirat akan mengingkari penyembahan mereka. Maka hati-hati jemaah sekalian, hati-hati. Kemudian hadis yang terakhir, ini singkat, yang terakhir, wa qala Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas mengatakan ketika menafsirkan ya, firman Allah Subhanahu wa taala, wa taqatta'at bihimul asbab. Beliau mengatakan al-mawaddah. Surat Al-Baqarah ayat 166. Dan terputuslah ya, hubungan-hubungan ya, sesama mereka. Beliau mengatakan al-mawaddah, maksudnya ya, hubungan kasih sayang di antara mereka ya. Maka akan terputus di hari kiamat kalau hubungannya hanya dibangun di atas dasar kepentingan-kepentingan dunia saja. Tapi ingat, kalau memang dia persaudaraan tersebut dibangun di atas ketakwaan dan keimanan, itu akan ya tetap ya berlangsung sampai hari kiamat kelak, akan tetap nyambung sampai hari kiamat kelak. Tetapi kalau ingat,
ya, persoalan tersebut hanya dibangun di atas ya unsur-unsur dunia saja, akan terputus ketika seorang hamba dia meninggal. Ya. Karena ingat, qul idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin. Ya. Apabila anak Adam itu mati, semuanya terputus kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyah, kemudian apa lagi? Ilmun yuntafa fihi, kemudian waladun salih yad'u lahu. Ya, maka ilmu yang bermanfaat, kemudian anak saleh yang mendoakan kita, itu yang akan nyambung. Di antara amal-amal soleh, ya, apa saja? Persaudaraan. Seorang anak, ya, dengan orang tuanya ini persaudaraan, akan nyambung sampai hari kiamat kelak. Bahkan ketika orang tuanya sudah meninggal, karena dia anak yang soleh, dia akan mendapatkan apa? Pahalanya. Otomatis, jemaah sekalian. Secara otomatis orang tua akan mendapatkan pahala yang dilakukan oleh anaknya. Karena ingat, anak itu hasil usaha dari orang tua. Inna auladakum min kasbikum. Iya. Kemudian jemaah sekalian, terakhir pelajaran dari athar yang mulia ini, yang pertama, di dalam athar ini terdapat penjelasan sebab-sebab yang dengannya kecintaan Allah akan didapatkan oleh seorang hamba, yaitu dengan 3 perkara tadi. Kemudian dalam athar ini terdapat penjelasan penetapan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian athar ini juga menjelaskan kepada kita disyariatkannya untuk menolong orang-orang beriman, ya, dan membantu mereka, serta membenci orang-orang kafir dan memerangi mereka. Kemudian athar ini juga menjelaskan kepada kita, ya, bahwa buah, ya, cinta kepada Allah dan benci karena Allah, yaitu mendapatkan lezatnya iman. Kemudian athar ini juga menjelaskan kepada kita, ya, tercelaknya cinta dan benci, ya, hanya apa? Karena perkara dunia saja. Ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal ini kelak akan mendapatkan apa? Balasan yang buruk, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, wallahu a'lam bishawab. Jemaah sekalian, ini kajian yang bisa kita bahas pada kesempatan petang hari ini berkaitan dengan cinta kepada Allah. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada bab baru. Bab, ya, seputar firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Ini berkaitan dengan takut, ya. Insyaallah kita akan jelaskan bentuk takut apa saja yang merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Iya. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Iya. 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 At-tawalli, berloyalitas itu ada 2 macam. Berloyalitas dengan orang kafir ini ada 2 macam. Yang pertama, loyalitas atau kecintaan, ya, secara qalbu, secara hati. Dia cinta kepada orang kafir dengan hatinya, maka ini kufur, jemaah sekalian, enggak boleh. Tidak boleh. Yang kedua, cinta kepada orang kafir karena unsur keduniaan, maka ini termasuk dosa besar, enggak boleh. Misalkan gini, ada orang karena ada misalkan bisnis dengan orang kafir, ya, kemudian ternyata si orang kafir ini ada masalah dengan orang muslim. Ternyata kita lebih membela orang kafir karena ada hubungan kerja tadi, maka ini termasuk dosa besar. Dosa besar. Tidak boleh, jemaah sekalian, tidak dibolehkan. Tetapi ingat jemaah sekalian, perlu digarisbawahi, tidak bolehnya kita mencintai orang kafir baik secara qalbu ataupun karena unsur dunia, bukan berarti, ya, ini melarang bagi kita untuk berbuat baik kepada mereka. Tidak. Karena ingat, Allah mengingatkan
bahwa kita tidak dilarang untuk berbuat baik kepada orang kafir selagi mereka tidak memerangi kita. Tetapi kalau mereka sudah memerangi kita, ya kita perangi. Ya. Tetapi ingat, tidak boleh hati kita mencintai mereka, tidak boleh kita mencintai mereka karena dunia, tidak. Tetapi tetap kita berbuat baik. Kita punya misalkan ya harta dan dia dalam kondisi susah misalkan, kita bantu, dan ini diperintahkan selagi mereka tidak memusuhi kita. Tapi ingat, jangan sampai mencintai. Iya, wallahu a'lam bishawab. Kalau kita dikondisikan di contoh kasus nyata kan, mengutamakan kecintaan kita kepada Allah, kayak misal kalau kita lagi kelas terus Lagi apa? kita lagi kelas kuliah kelas, Oh, di kelas. ya terus azan berkumandang tapi kita lagi di posisi di mana kita nggak bisa minta izin untuk keluar kelas karena mungkin ada tugas yang harus dikumpulkan atau gimana. Iya. Tindakan kita itu termasuk kufur atau Iya. Bagaimana kalau seandainya kita di dalam ruang kelas, kemudian panggilan adzan sudah berkumandang, ternyata mau izin tidak dibolehkan. Seandainya ya, mau izin tidak dibolehkan. Padahal laki-laki itu wajib untuk sholat di masjid. Kemudian ternyata dia lebih apa? Takut kepada dosen daripada dia mendatangi ke masjid. Apakah ini termasuk dosa besar? Dosa besar tidak? Iya, dia berdosa. Berdosa karena lebih mendahulukan takut kepada makhluk daripada takut kepada Allah. Iya, dia keluar dari ruang kuliah takut karena dimarahi dosen atau mungkin dapat nilai jelek. Tetapi ternyata dia tidak takut kepada Allah. Ya, padahal diancam orang-orang yang tidak mau mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, diancam. Orang yang tidak mau sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki, dia mendapatkan dosa. Maka tidak boleh. Tidak dibolehkan. Tetap harus dia izin. Dengan apapun alasnya harus dia keluar. Kalau ingat, kalau misalkan di kampus tersebut ditegakkan jamaah yang pertama, ada jamaah kemudian adzan, ditegakkan sholat wajib. Tapi seandainya misalkan di situ tidak ditegakkan sholat berjamaah, artinya memang kadang dua orang datang bisa sholat, dua orang datang bisa sholat. Maka ketika posisi seperti itu, ya, yang penting antum ya minta izin berdua keluar, setelah itu berjamaah berdua. Jangan sendiri-sendiri. Karena sebagaimana penjelasan Syekh Shalih Fauzan, ya, dibolehkan bagi misalkan orang yang bekerja, dia untuk berjamaah di tempat kerjanya boleh. Kalau seandainya dia keluar ke masjid kampung malah menyebabkan terbengkalai kerjaannya, kemudian malah ya istilahnya jamaah juga mungkin ketinggalan, maka boleh dia mengadakan jamaah sendiri di kampus ataupun di tempat kerja, tidak masalah. Tetapi seandainya sudah ditegakkan ada sholat misalnya di situ, dia mau izin nggak boleh, kemudian dia takut, ya, akhirnya tidak mau sholat berjamaah, maka ini berdosa, ya, berdosa, tidak dibolehkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi ingat, tidak sampai kufur ya, tidak sampai kufur, tapi dia berdosa. Cinta kepada Rasulullah. Iya. Perbedaannya. Iya. Perbedaannya orang yang menyamakan cinta makhluk kepada cinta Allah, dia kufur. Tapi kalau orang dia menyamakan cintanya kepada makhluk dengan cintanya kepada Rasul, dia pelaku dosa besar. Ini salah satu. Bisa membedakan? Hah? Iya, mencintai Allah dan mencintai Rasul, apakah itu sama posisinya? Tentu beda. Beda. Ya. Mencintai Allah konsekuensinya bisa syirik kalau dia menyamakannya dengan makhluk.
Kalau dia menyamakan cintanya makhluk dengan cintanya kepada Rasul, tidak syirik. Ya. Artinya beda, artinya ada perbedaannya. Tapi ingat jemaah sekalian, tetap punya kesamaan, artinya wajib. Ya. Mencintai Allah hukumnya wajib. Mencintai Nabi SAW hukumnya wajib. Ya. Kalau dia tidak mencintai Nabi, kalau dia tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia berdosa. Tetapi dari sisi dosanya maka beda tingkatan-tingkatannya. Kalau dia menyamakan cintanya makhluk dengan cintanya Allah, sejajar, dia syirik akbar. Tetapi kalau dia menyamakan cintanya makhluk dengan cintanya kepada Rasul, maka dia pelaku dosa besar. Karena namanya syirik itu, ingat, taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Menyamakan makhluk dengan Allah, bukan menyamakan makhluk dengan makhluk. Nabi itu makhluk atau apa? Makhluk, maka bukan syirik. Tapi tetap dia berbuat dosa, ya. Wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, wallahu a'lam bishawab. Iya, sudah tidak ada, kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.